Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Erna Purwanti dari SDN Negeri 2 Motoputih, Kecamatan Mendungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua selalu dikasih sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang ekosistem. Nah, materi ini adalah materi bab 2 pada kelas 5 kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Sangat menarik bukan? Nah anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar pada slide yang Ibu berikan. Apa bisa kalian temukan di sana? Hewan atau tumbuhan apa saja yang bisa kita temukan? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang kita pelajari komponen pembentuk ekosistem. Dalam sebuah ekosistem ada beberapa komponen pembentuknya, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup, sedangkan populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup. Anak-anak, sekarang mari kita kenali komponen ekosistem. Komponen ekosistem secara garis besar ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen terdiri atas makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan yang kita temukan dalam ekosistem. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda mati atau tidak hidup yang kita temukan di dalam ekosistem. Nah, anak-anak sudah semakin paham ya tentang ekosistem. Coba sekarang silakan diamati gambar di samping. Kira-kira apa saja ya komponen ekosistem yang kalian temukan pada ekosistem danau di samping? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Nah, dalam sebuah ekosistem, ada makhluk hidup yang bisa memakannya sendiri, tapi ada juga yang memakan makhluk hidup yang lain. Dalam menerima makanan, kita mengenal ada 3 peran makhluk hidup. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Mari kita kenali satu persatu. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Produsen berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain di sekitarnya. Berikutnya adalah konsumen tingkat 1. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa buat makanan sendiri. Konsumen ini dapat makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Nah, konsumen tingkat 1 ini umumnya atau biasanya adalah hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup atau hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan yang memakan hewan lain atau kita kenal dengan karnivora. Konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Nah, di gambar itu burung elang kita sebut sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya adalah jamur sebagai pengurai. Jika burung elang mati, tubuhnya akan membusuk. Organisme yang bisa menguraikan tubuh elang ini adalah jenis pengurai. Nah, organisme dalam tanah mengubah hasil penguraian ini akan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Apa saja pengurai? Banyak sekali macamnya. Ada jamur, bakteri, serangga, dan cacing tanah. Bagaimana anak-anak? Semakin paham ya? Nah, ini definisi rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah
peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam aturan atau siklus tertentu. Nah, ini ada sebuah gambar ekosistem laut. Berdasarkan pemahaman kalian terhadap rantai makanan, siapakah yang menjadi produsen pada ekosistem laut? Ya, betul. Produsen pada ekosistem laut di samping adalah fitoplankton. Siapakah konsumen keduanya? Ya, luar biasa. Betul, konsumen keduanya adalah udang. Nah, anak-anak, luar biasa menarik ya materi belajar kita pagi hari ini. Baik, dengan mengetahui komponen ekosistem, mari kita jaga ekosistem sekitar kita supaya tetap lestari dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dwi akhiri, sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.